Rahayu. Pada video kali ini akan menceritakan akhir dari Bendi Mataram. Panembahan Tirtomoyo kenal akan sepak terjang adik seperguruannya yang edan-edanan itu. Dengan tertawa perlahan, ia lantas menjejak tanah dan melesat keluar gelanggang. Dan pada saat itu, masuklah Jagasara Dinta ke dalam arena. Mayar Sewu dan Coca Ijo mendongkol bukan main. Diberlakukan demikian, itulah suatu hinaan di luar batas. Selama hidupnya, mereka berdua termasuk pendekar jempolan. Mereka pun menghandal kepada kepandaiannya sendiri. Dahulu, mereka berdua pernah bertarung menguji kepandaian dengan Ki Hajar Karangpandan dan Jagasara Dinta di lapangan kota Pekalongan. Meskipun lawannya tangguh, namun mereka tidak berada di bawahnya. Maka begitu Jagasara Dinta memasuki gelanggang, seperti berjanji, mereka berdua merangsek dengan menggunakan senjata andalannya. "Hei Jagasara Dinta, ku dengar pukulanmu hebat sekali," kata Hajar Karangpandan. "Tapi kau lagi menghadapi manusia yang sedang sekarat. Kalau kau tidak mengeluarkan senjata jempulingmu, aku khawatir kau bakal kebakaran jenggot." "Jenggot apa?" sahut Jagasara Dinta, si penaik darah. "Sudah lama aku tidak memelihara jenggot." Bagus. Kalau begitu, mari kita bertaruh untuk penghabisan kali. Apakah kau hendak mengajak aku minggat ke wilayah barat lagi?" Bukan, sahut Hajar Karangpandan sambil bertempur. "Masing-masing kini menemukan musuh bebuyutan. Siapa yang bisa merebahkan lawan lebih dahulu, dia yang menang. Aku sendiri bersedia menyembah kakimu 700 kali. Siapa kesudian kau sembah? Memangnya kakiku ini kaki perempuan?" Damprat Jagasara Dinta dengan mata melotot. "Tapi baiklah, aku bukan banci. Mari kita mulai." Dengan sebat, Jagasara Dinta menghunus cempulingnya dari sarungnya. Itulah senjata andalannya semenjak dahulu. Dia kini sudah lanjut usianya. Meskipun demikian, tenaganya seperti bertambah. Itulah akibat kena pertolongan Sang Aji sewaktu dia luka parah. Tenaga sakti Sang Aji yang merasuki tubuhnya ternyata menambah ketangguhannya. Tak mengherankan bahwa tiada selang beberapa waktu terdengarlah jerit melengking. Pendekar Coca Ijo roboh terguling kena tikamannya. Tetapi pada saat itu, Mayar Sewu rebah pula, terbabat pedang Hajar Karangpandan. Dengan begitu, mereka berdua tiada yang kalah atau menang dalam pertaruhan itu. Besar pengaruh keruntuhan itu bagi Pangeran Bumi Gede. Rupanya pertarungan itu merupakan pertaruhan nyawanya. Mulutmu kini manakah yang benar? Yang satu bilang bukan muridku, yang lain bilang muridku. Apakah mulutmu biasa bocor? Tegur Gagaseta. Bukan begitu. Hajar Karangpandan menyaut cepat. Sebagai seorang murid yang mendurhakai guru, sebenarnya sudah lama dia harus mati. Tapi mengingat ayahnya. Mengapa ayahnya? Ayahnya seorang laki-laki tulen, seorang laki-laki sejati. Gagaseta tercengang lantas kaget. Terus berkata dengan suara rendah, "Ah ya, bukankah ayahnya sahabat ayah muridku Sang Aji?" "Benar," sahut Hajar Karangpandan bersemangat. "Cuma saja dia berhati binatang sampai tega membiarkan ayahnya sendiri dibunuh ayahnya yang gadungan itu. Karena itu, izinkan aku menagih hutang. Aku gagal mendidik anaknya. Kini akan kubayar dengan membunuh musuh besarnya." Setelah berkata demikian, dengan sekali melompat, Hajar Karangpandan menghampiri Pangeran Bumi Gede. Ia tahu Pangeran Bumi Gede mempunyai senjata rahasia. Untuk melawan senjata rahasia itu, ia sudah berjaga-jaga karena hatinya tak gentar. Tunggu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Sang Aji meloncat ke tengah gelanggang dan semua menoleh oleh rasa kaget. Wiropati berteriak girang, bercampur heran. Segera ia lari menghampiri. Tapi begitu teringat akan persoalan gawat yang belum beroleh penyelesaian itu, ia menahan diri. "Paman Hajar Karangpandan," kata Sang Aji dengan sikap hormat, "dahulu hari, semasa aku dan Adinda Sanjaya masih kanak-kanak,
Paman menghadiahi kami berdua suatu benda pusaka. Itulah pusaka keris Kyai Tunggul Manik dan Bendi Mataram. Hari ini dari jauh aku datang untuk kukembalikan kepada yang berhak. Bukankah keris Kyai Tunggul Manik hak milik Adinda Sanjaya? Hei, mengapa soal lama itu diungkit-ungkit kembali? Kata Hajar Karangpandan sesudah mengatasi rasa herannya. Ia seorang yang memiliki akal banyak dan cerdik. Ia menduga kata-kata Sang Aji pasti mempunyai latar belakang yang penting. Maka ia menyabarkan diri untuk menunda, maksudnya hendak menghabisi nyawa Pangeran Bumi Gede. Di Pekalongan dahulu, bukankah aku sudah bilang bahwa kedua pusaka itu sudah menjadi milikmu seorang? Buat apa kau bagikan kepada manusia setengah binatang? Tidak, Paman, sahut Sang Aji dengan suara sedih. Ibuku berpesan bahwa aku harus mengembalikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau aku tidak melaksanakan, arwah ibu tak akan memperoleh ketentraman di alam baka. Hei, kenapa ibumu? Hajar Karangpandan terkejut. Apakah? Merah mata Sang Aji mendengar pertanyaan itu. Ia segera mengalihkan pembicaraan, katanya dengan menelan ludah. Sekarang, biarlah aku melaksanakan pesannya yang terakhir. Ibu menghendaki agar kedua pusaka itu kuserahkan kepadanya penuh-penuh. Tidak, itu tidak adil. Tidak adil. Hajar Karangpandan bercingkrakan. Sang Aji tidak menghiraukan reaksi Ki Hajar Karangpandan. Ia menenteng kedua pusaka warisan itu dengan kedua tangannya, lalu menghampiri Sanjaya. Adikku Sanjaya, terimalah, kemudian pergilah dari sini. Bawalah ibumu pulang ke kampung. Aku yang menjamin bahwa mereka tidak akan mengusik dirimu. Girang Sanjaya mendengar kata-kata Sang Aji. Hampir ia tidak percaya kepada pendengarannya sendiri. Dengan tertatih-tatih ia bangkit. Ini untukku. Oh, kau sangat baik hati, katanya dengan suara gemetaran. Itulah pusaka yang selalu terbayang di dalam mimpinya. Sekian tahun ia berjuang untuk memperolehnya, dan berapa banyak korban yang sudah dilakukan. Tak terhitung lagi nilainya. Kini di luar dugaan, ia dapat memperolehnya dengan sangat mudah. Karena itu ia bersangsi akan maksud baik Sang Aji. Ia menoleh kepada ayahnya untuk minta pertimbangan. Ternyata Pangeran Bumi Gede membalas dengan anggukan. Mata Pangeran Bumi Gede yang sudah nampak redup mendadak timbul lagi sinarnya. Maka dengan mantap ia menerima kedua pusaka sakti itu. Terima kasih, bisiknya. Lalu ia berputar menghadap ayahnya, berkata dengan tak jelas, Ayah, periksalah tulen tidaknya, bukankah ini kehendak Tuhan? Dengan mata berseri-seri Pangeran Bumi Gede menerima kedua pusaka Pangeran Semono itu dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya masih menggenggam tongkat senjata rahasianya. Sekonyong-konyong selagi ia memeriksa kedua pusaka impian itu, suatu kesiur angin dahsyat menghantam dirinya. Terdengar suaranya nyaring menyusul, Lepaskan, lepaskan, itulah milik Raja Langit. Sang Aji melesat mundur, begitu terasa kena dampratan angin dahsyat. Kemudian peristiwa selanjutnya terjadi dengan sangat cepatnya. Dengan menghantamkan tenaga saktinya, Kebu Banga merebut pusaka idaman hatinya. Sebaliknya Pangeran Bumi Gede bukan pula manusia tiada gunanya. Begitu ia kena dampratan tenaga dahsyat, masih ingat ia menggunakan senjata berbisanya. Begitu menjebret, Kebu Banga menjerit tinggi, Bangsat, kenapa kau mencabut nyawa Raja Langit? Makinya dengan suara murka. Sekali berputar, ia menubru dan menghantam pukulannya dengan menggunakan seluruh tenaganya. Jangan lagi manusia yang berdiri dari tulang dan daging, sedangkan batu hancur berantakan kena hantaman tenaga saktinya. Maka tanpa berkesempatan mengadu lagi, tubuh Pangeran Bumi Gede terbelah menjadi 4 bagian. Kebu Banga menjerit, tubuhnya menggigil. Sang Aji melesat maju hendak menolong, tetapi Wiropati mencegah. Jangan raba. Sang Aji terkejut sehingga ia mengurungkan niatnya. Benar saja, setelah meliuk-liuk dengan berjungkir balik, Kebu Banga menghembuskan nafasnya yang penghabisan dengan tubuh hangus terbakar. Dan menyaksikan betapa hebat senjata berbisa Pangeran Bumi Gede, semua pendekar menggeridik bulu kuduknya. Jahanam,
Maki pendekar Gagak Seta yang berwatak kesatria. Ini sungguh keji, hanya iblis yang sudi menggunakan senjata begitu. Murid-murid Kiai Gasan Kesambi selamanya diajar membenci macam bentuk senjata rahasia yang berbisa. Meskipun mereka tidak mengeluarkan kutukan, namun hatinya mengutuki terjadinya peristiwa itu. Lain halnya dengan Adipati Surengpati, meskipun sedikit banyak Sanjaya pernah mengantongi sekelumit ilmu Wiratadya lewat muridnya Pringgo Sakti, tapi mengingat dia anak Pangeran Bumegede yang biadab itu, timbullah murkanya. Sekali melompat tangannya hendak menyambar Tengku Sanjaya, tiba-tiba terdengar pemuda itu mengeluh, "Aduh, kakiku." Rupanya butiran senjata rahasia Pangeran Bumegede tidak semuanya mengenai tubuh Kepu Banga. Sebagian kena ditangkis buyar oleh tenaga gempuran pendekar sakti itu, dan di antara butiran itu menyelonong mengenai mata kaki Sanjaya. Tetapi mereka ingat bahwa pemuda itu pandai bermain licik dan licin. Mereka bersangsi, baru setelah nampak suatu warna hitam mulai menjalar naik, nyaris sampai ke betis, mereka semua memekik terkejut. Semua yang berada di lapangan itu bukan tokoh-tokoh sembarangan, bahkan merupakan tokoh tertinggi yang terdapat di Jawa Tengah, seperti Adipati Surengpati, Gagak Seta, anak murid Kiai Gasan Kesambi, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Sang Aji, dan Titisari. Namun melihat bisa yang mengancam jiwa Sanjaya, mereka kehilangan daya. Tak tahulah mereka apa yang harus dilakukan. Sampai pula Adipati Surengpati yang terkenal sebagai seorang cendekiawan mengernyitkan dahi. Sanjaya memang pantas menerima kematiannya, tetapi teringat betapa mengerikan akibat racun berbisa itu, mereka pun tak sampai hati. Di antara mereka, Sang Aji yang paling gopoh. Pemuda itu berhati mulia. Meskipun sudah beberapa kali ia kena diingusi Sanjaya, namun tetap ia sayang kepadanya. Hal itu disebabkan karena Sanjaya kini merupakan sanak satu-satunya yang terdekat. Sudah barang tentu, tak ingin ia membiarkan mati seperti Kepu Banga. Maka tanpa berpikir lagi, ia maju hendak mencegah menjalarnya bisa itu dengan menghandal kepada tenaga saktinya. Tapi baru saja tangannya bergerak, berkelebatlah sesosok bayangan. Dialah Wiropati. Dengan pedang terhunus, ia memangkas kaki Sanjaya setinggi betis. Itulah yang pernah dilakukannya terhadap ayah Sanjaya. Dengan menjerit tinggi, Sanjaya rebah tak sadarkan diri. Menyaksikan keadaan Sanjaya, bukan main terharu hati Sang Aji. Tapi ia tahu bahwa itulah usaha satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa saudara angkatnya. Cepat ia mencegah mengalirnya darah, kemudian merobek lengan bajunya sendiri untuk membebat lukanya. Para pendekar lainnya lantas datang merubung. Wiropati, Jagasara Dinta, Ki Hajar Karangpandan, dan Panembahan Tirtomoyo. Mereka inilah yang tahu benar akan perjalanan hidup Sanjaya. Bahkan mereka pernah mempunyai sangkut pautnya. Sekonyong-konyong mereka menyibak. Seorang gadis dengan rambut ururai datang menerobos masuk. Langsung ia memeluk tubuh Sanjaya dengan menangis sedih. Berbisik ia berkata, "Barulah sekarang engkau merasakan pula penderitaan almarhum ayahmu. Alangkah cepat peredaran hidup ini. Kemarin engkau masih berlagak sebagai anak pangeran. Sekarang engkau sudah kehilangan semuanya. Meskipun begitu, biarpun kau menjadi seorang pengemis pun, hatiku tak akan berubah. Bukankah aku pernah berkata begitu terhadap adikku Titisari?" Dengan penuh cinta kasih, ia menciumi para Sanjaya yang menjadi pucat pasi, kemudian dibapahnya di atas pundaknya, dan semua yang menyaksikan menjadi terharu, karena mereka kenal siapa gadis itu. "Kak Nur Aini," kata Titisari, "hendak kau bawa kemana dia? Orang tuanya dahulu mempunyai sedikit warisan, separuh rumah di desa Karangtinalang. Dia akan kurawat di rumah itu sampai sembuh. Sekiranya sudah sembuh, hatinya tak berubah, aku akan membunuh diri." "Adikku Titisari, kau sangat berbahagia. Kedua pipimu nampak penuh," sahut Nur Aini. Dengan perlahan-lahan, ia memutar tubuhnya, kemudian berjalan keluar lapangan dengan menyibakkan pagar laskar yang sedang mengepung. "Nur Aini, tunggu," seru Sang Aji. Ia menuntun kuda pemberian William R. Bevel
lalu diberikan kepadanya. Dengan pertolongan pula, Nur Aini naik di atas punggung, dan tubuh Sanjaya diletakkan melintang di atas kedua pupunya. Ia mengangguk untuk menyatakan terima kasih, lalu menarik kendali kudanya. Berlahan-lahan binatang itu mendaki gundukan ketinggian, kemudian menyusur jalan mengarah ke dusun Karangtinalang. "Kasihankan Nur Aini," bisik Titisari di samping Sang Aji. Sang Aji menghela nafas. Sedih hatinya mengenangkan nasib Nur Aini yang buruk. Tiba-tiba ia memutar tubuh dengan wajah bersungut-sungut. Pandangannya runtuh kepada dua benda pusaka warisan Pangeran Semono yang membuat geger dunia. Teringatlah dia kepada kata-kata ibunya, lantas saja timbullah pikirannya. Benarlah kata ibu, di mana saja kedua benda ini akan selalu membuat sial, pertengkaran, perselisihan, atau menerbitkan suatu keruwetan yang memakan korban jiwa. Setelah berpikir demikian, ia berkata nyaring kepada Ki Hajar Karangpandan, "Paman Hajar Karangpandan, lewat kedua tangan paman, pusaka warisan ini kuterima dan kukenal. Sekarang izinkan aku paman." Ki Hajar Karangpandan tak dapat menangkap maksud Sang Aji, maka ia berkata minta keterangan. "Kau minta izin apa dariku?" "Kedua pusaka ini akan kulenyapkan saja dari kecaturan manusia." Sang Aji tidak menunggu jawaban Ki Hajar Karangpandan. Oleh rangsang hatinya, dengan sekali meloncat, ia menyambar keris Kyai Tunggulmani dan Bendi Mataram. Kemudian ia mengerahkan tenaganya hendak meremukkan berpuing-puing. Tenaga sakti Sang Aji bukan main hebatnya. Di jagat ini hakikatnya tiada yang mampu menandingi. Untuk meremukkan kedua pusaka sakti itu, ia bersungguh-sungguh, maka benar-benar ia mengerahkan seluruh tenaga dahsyatnya. Dahulu saja dengan beberapa bagian tenaga saktinya, tenaga himpunan Kebubanga yang mampu menghancurkan batu raksasa, karena disampu sampai terpental. Apalagi sekarang ia mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi suatu keajaiban terjadi di luar akal manusia. Sekonyong-konyong terlihatlah suatu cahaya mengejap dengan cerahnya, kemudian disusul dengan suara gelegar dari arah tenggara. Setelah itu terasalah bumi berderak-derak. Sang Aji terkejut. "Hai, apakah ini?" Ia berpikir heran. Tiba-tiba di depannya nampak suatu gumpalan angin berputaran. Pusaran angin itu makin lama makin cepat. Lambat laun terasa seperti asap bergulungan. Pada detik itu muncullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu makhluk tinggi besar yang tubuhnya hampir mencapai lapis udara berdiri tegak di hadapannya. "Hei," seru bayangan raksasa itu, "kau makhluk apa sampai berani bermaksud menghancurkan kedua pusaka ini? Apakah ini milikmu? Apakah kau yang membuat? Apakah kau sudah mendapat izin? Siapa yang mengizinkan? Aku Mahapati Lawo Ijo, penanggung jawab kedua pusaka junjunganku. Masa akan tinggal diam?" Bayangan raksasa itu berhenti sejenak, berkata lagi, Kau sudah berhasil memecahkan rahasia Kyai Tunggulmani. Itulah karena nasibmu yang baik, karena engkau seorang manusia yang jujur, yang hati mulia. Tetapi tahukah engkau apa rahasianya yang tergurat pada pusaka Bendi Mataram? Sayang, bawa kemari. Kau tidak suka, kau berikan kepada yang lain." Bayangan raksasa itu kemudian menyambar kedua pusaka warisan Pangeran Semono. Tiba-tiba di depannya nampak suatu gumpalan angin berputar. Pada detik itu muncullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu makhluk tinggi besar berdiri tegak di hadapannya. Kemudian dibuangnya tinggi-tinggi di udara sambil berkata nyaring, "Lihat, aku tak pilih kasih. Siapa yang akan dapat membaca arti rahasia yang tergurat pada logam pusaka Bendi Mataram, dialah kelak manusia sejati yang akan menentukan sejarah." Setelah berkata demikian, bayangan itu lenyap dari penglihatan. Tenaga Sang Aji seperti punah, dan pada detik itu ia rebah tak sadarkan diri. Titisari yang berada di dekatnya segera menolong menyadarkannya, dan begitu sadar kembali, Sang Aji mengembara matanya. Para pendekar ternyata tetap berada pada tempatnya dengan memancarkan pandang kagum. Ia heran, berkata nyaring kepada Titisari, "Titisari, kemana dia perginya?" "Siapa yang pergi?" Titisari heran.
Mahapati Lowo Ijo. Lowo Ijo? Titisari bertambah-tambah heran, mendadak tertawa manis, seraya berkata, kau sedang bermimpi atau... Titisari, kau melihat apa? Sang Aji memotong. Sekarang pandangannya berkesan bingung. Ia mengucak-ucak matanya. Bukankah aku tidak tidur? Tidak, kau sedang menghancurkan kedua pusaka warisan. Aku hanya melihat suatu letikan cahaya, lalu kau rebah. Agaknya kau sangat bernafsu sampai kehilangan keseimbanganmu. Benar, benar. Tapi lantas, kau melihat apa? Sang Aji terbata-bata. Aku melihat apa? Apakah kau tidak mendengar suara gelegar? Titisari menggeleng kepala dengan wajah heran. Cahaya cerah membumbung tinggi. Sang Aji menegas, tidak, hanya suatu kejapan. Itulah terjadi karena suatu geseran antara kedua pusakamu. Aneh. Apa yang aneh? Sang Aji benar-benar menjadi bingung, berkata lagi dengan koboh. Apa engkau tidak melihat asap bergumpulan? Lalu angin puyuh, lalu bumi berderak-derak, lalu... Titisari menarik nafas dengan memegang bahunya, hingga di situ berkata penuh pengertian. Marilah kita temui ayahku dahulu, lantas kita mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Pada akhir-akhir ini, dalam dirimu memang tertumpuk-tumpuk berbagai persoalan rumit. Sang Aji tertegun mendengar kata-kata Titisari, tak dapat mengerti apa sebab Titisari tak melihatnya. Terhadap keterangan seseorang dalam keadaan begitu, betapapun juga ia akan menyaksikan. Tetapi terhadap keterangan Titisari, ia harus percaya. Titisari tak pernah berbohong kepadanya. Maka ia menghela nafas, lalu berkata, baiklah, perlahan-lahan, kelak kuceritakan. Tetapi engkau melihat suatu cahaya, bukan? Tetapi sekarang di mana kedua benda itu? Lihatlah, semua paman-pamanmu tertegun karena kagum menyaksikan tenaga saktimu. Karena kedua pusaka itu hancur menjadi debu karena remas tenaga saktimu yang dahsyat. Jawab Titisari meyakinkan. Sang Aji menebarkan matanya dan melihat sekalian pendekar berdiri tertegun, mengawaskan dirinya. Wajah mukanya menyatakan suatu kekaguman yang sangat. Dalam keheningan itu, terdengarlah pendekar besar Gagaseta tertawa nyaring. Anakku Sang Aji, kau disebut anak tolol, tapi sebenarnya tidak. Semua orang di jagat ini tahu bahwa warisan Pangeran Semono ini sudah tersimpan di dalam dadamu. Meskipun bendanya tiada lagi dalam persada bumi ini, tapi kau telah menyimpan rahasianya di dalam rasamu. Bagus, kalau kelak ada yang berpenasaran, bolehlah mencari dirimu. Tanggung akan kutumbuk batu. Hai Jangkrik Bongol, kau mau bilang apa? Adipati Surengpati mendengus, ia membungkam. Titisari datang padanya dengan berlarian, kemudian berkata, Ayah, selamanya anakmu membuat hati ayah risau. Sekarang, biarlah aku bersumpah akan merawat ayah baik-baik, karena lihatlah ayah, aku membawa bakal menantumu pulang ke kandang. Ki Hajar Karangpandan Panembahan Tirtomoyo Jagasaradinta, Wiropati dan sekalian anak murid Kyai Gasan Kesambi kenal akan lagak lagu Adipati Surengpati. Ternyata ayah dan anaknya tidak jauh berbeda. Mereka berdua nampak tidak menghiraukan pandang orang lain. Enak saja mereka mengutarakan rasa hatinya di depan umum tanpa bersegan-segan. Di antara mereka sesungguhnya hanya Gagaseta yang kenal benar akan watak Adipati Surengpati. Lantas saja ia berseru nyaring, Hei Adipati Surengpati, dengan ini aku membuku hormat padamu, berbareng menyatakan takluk, karena engkau kini akhirnya memperoleh seorang menantu yang paling tinggi ilmunya di zaman ini. Siapa yang berani bersaing lagi dengan keluargamu? Hanya saja, kapan kita semua bisa menghadiri acara upacara perkawinannya? Merah wajah Titisari mendengar kata-kata pendekar Gagaseta. Betapapun juga ia seorang gadis, meskipun polos, tapi mengenai soal yang satu ini, mestinya hanya enak untuk dibicarakan sendiri dengan kasakusuk. Gagaseta tertawa senang, katanya lagi, Kau iblis kecil, hayo bilanglah bahwa hatimu tidak berbahagia. Karena itu tertawalah, gurumu ini sudah lama merindukan bunyi tertawamu.
Dan benar-benar Titisari tertawa dengan hati berbahagia.